Halo teman-teman, selamat datang di channel Zona Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan desimal. Langsung saja kita masuk ke contoh soal berikut ini. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam contoh soal pada perkalian dan pembagian bilangan desimal. Namun kali ini kita akan mencoba membahas masing-masing dua contoh soal. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkalian pada bilangan desimal. Misalnya, suatu contoh soal, hitunglah operasi hitung bilangan berikut. Contoh soal yang pertama yaitu 12,5 dikali 0,3 sama dengan titik-titik. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini akan kita coba selesaikan. Kita buat terlebih dahulu garis bantu untuk memisahkannya, kemudian kita coba untuk menjawabnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab perkalian pada bilangan desimal yaitu kita abaikan terlebih dahulu tanda komanya. Jadi kita lihat bilangan asli pada bilangan ini ya. Di sini bilangan aslinya adalah 1, 2, dan 5. Jadi kita tulis 125, kemudian dikali 0,3. Di sini bilangan aslinya adalah 3. Jadi cukup kita tuliskan di sini 3. Setelah terbentuk seperti ini, jadi kita tulis garis. Operasi hitungnya adalah perkalian. Apakah pada perkalian desimal memang tanda koma ini diabaikan? Tentu saja tidak. Nanti tanda koma ini akan kita hitung setelah mendapatkan hasil dari perkalian ini ya. Oke teman-teman, masih ingat untuk sistem perkalian seperti ini? Jadi kita kalikan angka yang di bawah ini dengan angka yang di atasnya satu persatu. Dengan cara dikalikan dengan bilangan yang lebih kanan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita coba untuk menghitungnya. Jadi di sini 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Jadi 15 cukup kita tulis 5 saja, satunya kita simpan. Kemudian 3 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 kita tambahkan dengan 1 yang telah kita simpan tadi ya. Jadi 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Untuk yang disimpan tadi habis ya, jadi hilang. Atau kita coret. Kemudian 3 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 3. Nah, setelah mendapatkan hasil dari perkalian ini, baru kita hitung untuk angka yang di belakang tanda koma bilangan desimal ini. Caranya, kita lihat di sini, angka yang di belakang koma adalah 1 angka. Kemudian di sini juga 1 angka di belakang koma. Jadi 1 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 2. Jadi kita tentukan di sini tanda komanya 2 angka di belakang koma. Cara menentukannya kita hitung dari angka yang paling kanan. 1, 2. Jadi tanda komanya kita tulis di antara 3 dan 7. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, telah kita dapatkan bahwa hasil perkalian dari 12,5 dikali dengan 0,3 adalah 3,75. Jadi hasilnya dapat kita tuliskan di sini 3,75. Oke, jadi seperti ini untuk perkalian pada bilangan desimal. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Kita misalkan contoh soal yang kedua yaitu 6,4 dikali 2,52. Untuk langkah menyelesaikannya sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita abaikan terlebih dahulu tanda komanya. Jadi di sini menjadi 64, kemudian di sini menjadi 252. Nah, untuk memudahkan kita pada sistem perkalian, jadi kita letakkan perkaliannya angka yang lebih banyak di atas, kemudian angka yang lebih sedikit di bawah. Ini hanya untuk memudahkan kita pada operasi perkalian. Untuk contoh soal di sini kita tuliskan terlebih dahulu 252. Jadi kita tulis di sini
252. Kemudian dikali dengan 64. Jadi kita tulis 64. Setelah seperti ini kita tulis garis. Operasi hitungnya perkalian. Untuk hasil perkaliannya ini sama saja ya. Jadi antara 64 dikali 252 atau 252 dikali 64. Jadi ini sama saja. Oke, kita coba untuk menghitung operasi perkalian ini. Jadi langkahnya sama dengan contoh soal yang pertama, hanya saja kita kalikan angka yang di bawah ini mulai dari angka yang kanan. Jadi ini kita kalikan satu per satu. Jadi di sini 4 dikali 2 hasilnya adalah 8, kita tulis 8. Kemudian 4 kita kalikan dengan 5. Jadi 4 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 20. Jadi kita tulis 0, 2-nya kita simpan. Kemudian 4 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita tambahkan dengan 2 yang telah kita simpan tadi. Maka hasilnya adalah 10. Oke, udah selesai untuk perkalian di angka 4. Kemudian kita kalikan lagi 6. 6 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 12. Nah, untuk meletak hasil dari perkalian 6 ini kita sejajarkan dengan angka 6 ini ya. Jadi kita tuliskan di bawah angka 0 ini. 6 dikali 2 tadi hasilnya adalah 12. Jadi kita tulis 2 di sini. Satunya kita simpan. Oke, setelah seperti ini kita kalikan 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Kita tambahkan dengan 1 hasilnya adalah 31. Jadi kita tulis 1, 3-nya kita simpan. Kemudian 6 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kita tambahkan dengan 3. Maka hasilnya adalah 15. Oke, udah selesai untuk perkaliannya, tinggal kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya, 8 di sini turun ya, jadi karena tidak ada angka di bawah angka 8. Jadi kita tulis di sini 8 turun, 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2, 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1, 1 ditambah 5, hasilnya adalah 6, kemudian 1 turun. Jadi inilah hasil dari perkalian 252 dikali 64. Setelah terbentuk seperti ini, kita hitung tanda komanya ya. Jadi di sini 1 angka di belakang koma, kemudian di sini 2 angka di belakang koma. Jadi tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Maka angka yang di belakang koma adalah 3 angka. Kita tentukan di sini ya. Jadi dari mulai angka yang paling kanan kita hitung 1, 2, 3. Jadi tanda komanya terletak di antara 6 dan 1. Oke, jadi seperti ini. Setelah seperti ini kita dapatkan bahwa hasil perkalian dari 6,4 dikali 2,52 adalah 16,128. Jadi kita tulis di sini 16,128. Oke, jadi inilah bentuk soal perkalian pada bilangan desimal. Jadi cara menyelesaikannya kita abaikan terlebih dahulu tanda komanya, kemudian kita kalikan menjadi bentuk perkalian bersusun ke bawah seperti ini. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita hitung angka yang di belakang tanda koma. Untuk menentukannya, tinggal kita jumlahkan angka yang di belakang komanya. Untuk menentukan tanda komanya, kita hitung dari angka yang paling kanan ya. Berapa angkanya. Oke, jadi seperti ini untuk perkalian. Kemudian kita lanjut untuk operasi pembagian pada bilangan desimal.
Misalnya, suatu contoh soal pembagian pada bilangan desimal, hitunglah hasil operasi hitung bilangan berikut. Contoh soal yang pertama, kita misalkan 0,48 dibagi 3,2 sama dengan titik-titik. Jadi untuk pembagian ini sedikit berbeda dengan perkalian. Untuk menyelesaikannya, kita harus menghilangkan tanda komanya. Dengan cara kita menghitung berapa angka di belakang tanda koma. Atau kita kalikan dengan perpecahannya agar bilangan itu menjadi bilangan bulat. Oke, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama ini. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa bilangan desimal 2 angka di belakang koma ini bernilai per 100. Jadi untuk mengubahnya menjadi bilangan bulat, kita harus mengalihkan bilangan desimal ini dengan 100. Apabila bilangan sebelah kiri dikalikan dengan 100, maka bilangan sebelah kanan juga kita kalikan dengan 100. Oke, kita coba ya. Jadi 0,48 ini kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 48. Caranya mudah, jadi kita tinggal memindahkan tanda koma ini ya. Jadi 0,48 ini kita kalikan dengan 100, kita hitung 0 dari angka 100 itu, ada berapa jumlahnya? 2 ya, jadi kita pindahkan tanda koma ini 2 angka ke kanan. 1, 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 48. Kemudian tanda baginya tetap kita tuliskan. 3,2 ini kita kalikan juga dengan 100. Caranya sama ya. Tinggal kita pindahkan tanda koma ini 2 angka ke kanan. Oke, kita mulai hitung 1. Nah, di sini karena tidak ada lagi angka, maka kita rubah menjadi 0 untuk bilangan yang selanjutnya. Jadi 320. Di sini dapat kita asumsikan 0,48 dibagi 3,2 ini sama dengan 48 dibagi 320. Oke, setelah seperti ini, kita buat garis bantu terlebih dahulu. Tinggal kita bagikan 48 dibagi 320. Dengan cara pembagian porogapit. Jadi kita tulis di sini 48 dibagi 320. Oke, setelah seperti ini, tinggal kita bagikan 48 dibagi 320. Tidak bisa ya, jadi kita tambahkan 0 di belakang angka 8 ini. Dengan syarat, pada hasilnya kita tuliskan tanda koma. Karena di sini belum ada angka, jadi kita tambahkan 0, jadi 0, setelah seperti ini, maka di belakang angka 8 ini dapat kita tambahkan angka 0. Jadi di sini berubah menjadi 480 dibagi 320. Pada operasi hitung pembagian, masing-masing angka 0 ini dapat kita coret. Karena kedua bilangan ini masing-masing kita bagikan dengan 10. Maka menjadi 48 dibagi 32. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam menghitung pembagian ini. Hasilnya sama saja. Oke, kita coba untuk menghitungnya 48 dibagi 32. Maka didapatkan hasilnya adalah 1. 1 dikali 32, hasilnya adalah 32. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Jadi masih bersisa 16. Karena di sini angkanya telah habis, maka yang turun adalah angka 0. Maka sisanya menjadi 160. 160 kita bagikan dengan 32. Maka hasilnya adalah
5. 5 dikali dengan 32, hasilnya adalah 160. Dapat kita kurangkan, 160 dikurang 160, habis ya, jadi 0. Setelah habis, maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,15. Maka kita dapatkan di sini bahwa pembagian 0,48 dibagi 3,2 adalah 0,15. Oke, jadi seperti ini untuk penyelesaian pembagian pada bilangan desimal. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 26,5 dibagi 2,5 sama dengan titik-titik. Langkahnya hampir sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita ubah bilangan desimal ini menjadi bilangan bulat dengan cara kita perhatikan angka yang di belakang tanda koma. Di sini satu angka di belakang koma, kemudian di sini juga satu angka di belakang koma. Untuk menghilangkannya tinggal kita kalikan dengan 10. Jadi 26,5 ini kita kalikan 10. Caranya kita pindahkan tanda koma ini ke kanan ya. Karena bilangannya ada 10, angka nolnya ada 1, maka kita pindah satu angka ke kanan. Pindah ke sini. Jadi bilangannya adalah 265. Kemudian tanda bagi kita tulis bagi 2,5 kita kalikan dengan 10 menjadi 25. Oke, setelah seperti ini tinggal kita bagikan secara porogapit. Jadi di sini 265 dapat kita tuliskan 265 dibagi dengan 25. Oke, setelah seperti ini tinggal kita bagikan. Cara pembagiannya satu angka terlebih dahulu. Karena sini 2 dibagi 25 tidak bisa, maka kita langsung menjadikan 2 angka. Menjadi 26. 26 dibagi 25 hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan dengan 25 hasilnya adalah 25. Kemudian kita kurangkan. 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Karena di sini bersisa 1, maka kita turunkan lagi satu angka. Jadi 5 turun menjadi 15. Oke, selanjutnya 15 kita bagikan dengan 25. Tidak bisa ya, karena di sini sudah turun satu angka, jadi harus kita tuliskan 0 di sini. 0 kita kalikan 25, hasilnya adalah 0. Kemudian tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 0, 5, dan 1 turun. Jadi 15 tetap. Kemudian kita turunkan lagi satu angka. Karena di sini angkanya habis, maka kita dapat tuliskan di sini tanda koma. Kemudian kita tambahkan di sini angka 0. Jadi di sini berubah menjadi 150. 150 kita bagikan dengan 25. Hasilnya adalah 6. 6 kita kalikan 25, hasilnya adalah 150. Kemudian kita kurangkan. 150 dikurang 150 habis ya. Jadi kita tulis di sini 0. Karena di sini sudah habis bilangannya, maka kita dapatkan hasilnya di sini adalah 10,6. Jadi hasil pembagian dari 26,5 dibagi 2,5 adalah 10,6. Oke teman-teman, jadi inilah untuk pembahasan perkalian dan pembagian bilangan desimal. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, semoga bermanfaat, dan tetap semangat.